terus mengalir agar tidak kotor, tidak bau, dan menjadi penyakit. Rasa itu perlu dialirkan secara tepat agar tidak menyakiti diri dan juga orang lain. Ini J mengajak teman-teman untuk meyakini bahwa rasa yang ada di dalam hatimu itu perlu dialirkan. Please koneksi sama dia. Kalau kata Bunda Eril itu ada self-waiting di dalam diri kita yang itu perlu dibahagiakan. Salah satu cara untuk membahagiakan diri ini adalah dengan terkoneksi dengan rasa, dengan apa yang kita rasakan. Teman-teman sepakat ya bahwa rasa itu perlu dialirkan. Oke, sepakat, dan ini perlu diyakini banget untuk kedepannya biar kita jadi mau untuk konsisten mengalirkan rasa ini agar tidak menyakiti diri dan juga orang lain. Setiap rasa pasti bermanfaat. Rasa apapun teman-teman, nggak ada rasa yang buruk. Benci, rasa marah, rasa kesel, kecewa, semua rasa itu tuh udah Allah ciptain tuh udah pasti ada manfaatnya. Tinggal gimana cara kita merespon dan mengelolanya. Gitu. Rasa bisa diolah jadi karya. Meskipun rasa itu menyakitkan, tapi tetap bisa kok didaur ulang menjadi karya. Kalau kita mau mengambil hikmah. Kayak sampah ya, sampah itu tuh mungkin ada orang yang menganggap sampah ya sampah gitu. Tapi ada orang yang dia pintar mengambil peluang gitu ya. Ternyata sampah itu bisa didaur ulang loh, bisa dimanfaatkan lagi loh. Caranya ya tidak dengan menjadikan sampah terus menjadi sampah gitu, tapi didaur ulang agar dia bisa bermanfaat, agar dia bisa berbentuk menjadi hal yang lain gitu. Sama dengan perasaan. Rasa ini bisa diolah jadi banyak banget karya. Bukan hanya dengan menulis teman-teman, ini banyak banget karya-karya yang dihasilkan itu dari sebuah rasa. Ini J pengen ngajak teman-teman untuk meyakini bahwa semua rasa itu bisa diolah menjadi sebuah karya. Nggak harus rasa bahagia aja gitu, rasa menyakit, rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, itu semuanya bisa kita olah jadi sebuah karya. Dan teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin kebermanfaatan, maka hanya karya yang dipublikasikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Kalau teman-teman mendaur ulang perasaan, tapi tidak dipublikasikan, dia hanya bermanfaat untuk diri teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman ingin bermanfaat bagi banyak orang, satu-satunya cara adalah mempublikasikannya. Jadi yang belum selesai mungkin ada yang masih berkaryanya diam-diam, yang akunnya masih di privat gitu ya. Mungkin itu perlu di-clearkan dulu ya dirinya biar lebih berani lagi untuk mempublikasikan karya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena kita tuh pengen apa yang kita lakukan hari ini tuh bisa berdampak panjang. Bisa bermanfaat untuk hari-hari kita ke depannya gitu teman-teman. Oke ya, kita yakini bahwa setiap rasa pasti bermanfaat. Kamu kecewa hari ini itu insya Allah pasti ada manfaatnya. Setiap rasa itu bisa diolah menjadi sebuah karya. Dan setiap karya itu hanya dipublikasikan biar dia bisa bermanfaat. Oke, teman-teman udah nonton ya di YouTube. Di YouTube mungkin dia nggak akan menjelaskan panjang kali lebar. Oke, teman-teman yang pertama kali adalah mengalirkan perasaan secara jujur dan bebas sampai dengan selesai. Mudah-mudahan udah nonton materinya sehingga tidak bingung lagi untuk mengikuti proses kita pada malam hari ini. Yuk, kita latihan aja. Teman-teman bisa nulis di handphone, di buku, atau di kolom chat. Lebih enaknya di kolom chat agar nanti saya bisa dapat, teman-teman bisa dapat feedback gitu ya. Mengalirkan perasaan secara jujur dan bebas sampai dengan selesai. Kata kuncinya adalah jujur dan bebas. Teman-teman berani nulisnya ya. Kita coba latihan ya teman-teman. Saya pengen sih di sini saya nggak banyak terlalu banyak ngomong, tapi saya pengennya teman-teman banyak latihan. Oke, kita mulai ya. Teman-teman bisa mulai aja langsung nulis perasaan saat ini aja. Gak usah mikir yang terlalu jauh. Teman-teman nulis aja, mulai ya. Udah mulai aja ya nulis ya. Sekarang ya di kolom chat ya. Teman-teman nulis aja apa yang teman-teman rasain sekarang. Kalau memang sekarang lagi kesel, lagi capek, lagi marah, nggak apa-apa. Kamu nggak jadi orang jahat karena kamu punya perasaan itu kok.
Karena setiap perasaan itu tuh pasti ada manfaatnya. Kalau kamu ngerasa kamu marah sama orang, bukan berarti kamu jahat. Manusiawi kok kita untuk punya perasaan apa aja. Oke, udah ada yang ngirim. Oke. Mbak Eli, perasaan aku sekarang ini lagi sebel, capek, kecewa, KJ. Enggak apa-apa. Itu perasaan yang normal banget. Semua orang pernah ngerasain itu sayangku. Jadi nggak apa-apa. Kamunya aja yang lagi di tahap itu. Setiap rasa itu kan berputar ya. Seperti air ya. Kalau kamu ngeluarin rasa sebel itu, capek itu, kecewa itu, nanti tuh akan datang lagi air yang baru, yang memberikan kesegaran. Jadi teman-teman perlu alirkan perasaannya sekarang gitu. Jangan dirawat ya, apalagi perasaannya negatif ya. Oh Bunda, bahagia, syukur, antusias. Boleh ya Bu, nanti ditulisnya lebih panjang lagi biar nanti teman-teman bisa kebagian energi bahagia, syukur, dan antusias Bunda. Merasa capek, aku kecewa perihal rasaku yang selalu dipermainkan. Oke, ada yang ngedirect message ya, mungkin nggak apa-apa. Yang mau via DM juga nggak apa-apa. Aku lagi kesepian. It's okay sayangku, kamu di sini tuh kita lagi bareng-bareng ya. Yang mungkin banyak juga yang ngerasain kesepian malam ini. Capek, hari ini merasa capek, kecewa, bete, ya Allah, ya Karim. Tapi dunia ini memang tempatnya capek, teman-teman. Kita kalau mau istirahat memang bukan di dunia ya. Aku lagi bimbang, Kak. Oke, Allah, semoga Allah berikan petunjuk untuk Vindi ya, biar nggak bimbang lagi. Perasaan saya hari ini lelah, Kak, gundah, tapi bersyukur. Masya Allah. Jilan, Masya Allah, kamu udah bisa nulis lebih panjang dari teman-teman. Ya Allah, saat ini saya merasa nothing, nggak menjadi apapun, tapi sedang berjuang untuk keluar dari zona nothing ini menjadi sesuatu yang berkah untuk diri sendiri dan juga teman-teman. Masya Allah, sayangku, terima kasih. Sulit mengungkapkan. Oke, nggak apa-apa. Dengan kamu mengakui bahwa kamu sulit mengungkapkan perasaan itu nggak apa-apa. Itu sudah mengalirkan kok. Itu udah jadi bagian kamu mengalirkan perasaan. Hari ini merasa kurang maksimal, kurang produktif, dan waktu berlalu begitu saja. Oke, itu bisa jadi bahan evaluasi kamu ke depannya. Perasaan aku sekarang lagi bete, Kak. Oke, hari ini aku lagi capek banget, sepi, tapi bersyukur. Teman-teman, buat teman-teman yang lagi sepi ya, yang lagi kesepian ya, kita tuh nggak bisa berharap banyak ke orang lain untuk nemenin kita ya. Tapi kita bisa berharap bisa koneksi sama diri kita sendiri. Kita bisa ditemenin sama diri kita sendiri kalau kita mau terkoneksi sama diri kita sendiri. Terkoneksi sama diri kita sendiri itu perlu ilmunya self bonding. Kita perlu koneksi sama diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan menulis ini, teman-teman. Perasaan aku saat ini terus menahan rasa. Tenang, semangat, walau keluar rumah jam 6.30, pulang jam 8. Masya Allah. Bahagia bisa nambah ilmu terus dan ada kesempatan tinggal berbagi lagi pada orang lain. Masya Allah. Bersyukur dengan hari ini. Peluk teman-teman yang lelah dan lonely. Masya Allah. Itu dapat pelukannya dari Bunda Erlik ya. Makin dewasa, semua makin dituntut hidup sendiri. Benar banget ya. Jadi ngerasa ya, hal-hal sederhana tuh kok jadi rumit ya sekarang nih. Kok makin gede, hal-hal sederhana tuh jadi rumit banget. Capek ya, ya ampun senyumnya kebalik ya, itu gimana ya mengekspresikannya, itu berarti kepalanya di bawah ya Amira ya. Perasaan akhir-akhir ini seperti too much pikiran dan tes yang harus dikerjakan. Kalau teman-teman lagi ngerasa kayak banyak banget yang harus aku pikirin, yang harus aku kerjain tuh banyak banget. Nah, itu perlu dikeluarin teman-teman, perlu dikeluarin satu-satu biar kita bisa melihat dengan sadar. Oh ternyata yang lagi aku pikirin tuh ini. Oh ternyata yang lagi aku rasain tuh ini. Jadi memang yang ada di dalam sini nih dia perlu dikeluarkan biar nggak jadi benang kusut. Wow, ada banyak sekali teman-teman. Masya Allah. Ya. Teman-teman, please apresiasi dirimu, apresiasi dirimu. Terima kasih dengan kamu mengungkapkan perasaan kamu di kolom chat ini. Secara sadar kamu udah menerima. Kamu udah menerima perasaan yang sekarang lagi ada di dalam dirimu dan itu nggak mudah. Gak semua orang bisa menerima apa yang dia rasakan. Dan teman-teman yang udah ngirim di kolom chat ini itu udah luar biasa banget. Teman-teman udah mengakui. Kadang ada yang dia mengakui tapi dia tidak berani mempublikasikannya, artinya dia belum menerima sepenuhnya. Jadi kalau buat J, tolak ukur penerimaan itu adalah di mana J udah bisa berbagi.
Artinya udah benar-benar bisa menerima. Oke teman-teman ya, peluk diri sendiri, apresiasi. Ya Allah, thank you J, thank you Amira, thank you Rianti. Kamu udah berhasil loh mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Kamu hari ini udah mengalirkan. Artinya teman-teman udah membuang yang apa sih namanya, yang rasanya negatif ya udah dibuang gitu dari dalam hati. Mungkin belum semua, tapi lumayan loh. Hati jadi punya ruang untuk menerima perasaan baru yang lebih menyegarkan. Oke, thank you teman-teman, thank you. Masya Allah, ada banyak sekali happy, ada yang happy, ada yang cemas dan takut, lelah. Oke, Masya Allah ya Karim. Gitu ya, memang kita perlu jeda ya teman-teman. Ada ya. Alhamdulillah bersyukur. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah mau mengalirkan perasaannya. Sekarang dia mau ngajak teman-teman untuk nulisnya lebih panjang lagi. Ada yang pengen tidur lama sekali, Kak J. Kenapa? Kak Wilis Prasiska, Masya Allah. Pengen Capek tidur banget ya? sama saking lelahnya ya. Itu kalau misalnya lelah hati, mau tidur seberapa lama pun nggak akan menyegarkan. Iya, benar Karena Kak J. yang lelah bukan fisik. Kalau fisik mah tidur sejam aja udah seger lagi. Harus dikeluarkan, harus dialirkan memang nggak Kak J bisa, ya. bener nggak bisa di skip Bunda sayang, ya Allah ya Karim. Kalau teman-teman, Bunda, J ngebaca ini tuh jadi kayak dalam hati tuh kayak apa ya? Seperti genderang mau perang itu loh, kayak come on J, banyak yang mesti dibantu loh J, gitu loh, banyak yang mesti ditemani loh J, gitu kan Bun. Benar. Bunda teman-teman kita banyak yang butuh ditemani nih sama Bunda gitu. Persis kayak perasaanku waktu menyampaikan materi yang pertama kemarin Kak J. Begitu pada Self-healing with nulis writing. rasanya genderang-genderangin di Ya kepala, di Allah, dadaku. Pengen peluk semuanya. pengen peluk Kita semuanya, Masya Allah. ngerasa apa yang mereka rasakan. Benar-benar. Semoga ya hari ini Kak J bisa membersamai dan tenang. Ini ada yang sudah ikut menulis ini self writing apa itu tadi. Dia bisa lebih tenang, bisa. Ini untuk testimoni ini sebetulnya ya. Ya, Insya Allah bisa berbagi ya. Nanti di tag Bunda dan J, Insya Allah. Benar banget kok, aku jadi terharu. Iya, teman-teman coba bisa baca ya perasaan teman-teman yang lain. What you feel? Apa yang kamu rasain saat baca teman-teman kamu yang lain, bahwa kalau kamu saat ini ngerasa lelah, terus ada teman yang bilang lelah, kamu jadi kayak, oke, aku nggak sendirian loh, aku ada temennya ternyata gitu kan. Kalau misalnya ternyata baca yang lebih menyedihkan, ya ampun, ternyata tuh ujian aku nggak seberapa ya, ada teman aku yang jauh lebih sulit hidupnya gitu, pengen offline biar bisa nangis sama yang punya perasaan yang sama. Aku sekarang di kos malu kalau nangis, di sini ada 5 orang. Oke. Aduh, Bunda, itu gimana Bun kalau misalnya kita mau nangis tapi malu Bun karena takut aja dilihat sama orang? Sebetulnya semua orang punya berbagai cara untuk mengalirkan emosi tadi. Boleh dengan nangis, boleh dengan berbicara, dengan menulis, dengan memeluk benda-benda kesayangannya. Boleh juga berbicara dengan diri sendiri. Banyak sekali ya teknik self healing. Nggak apa-apa kalau misalnya aku pengen nangis tapi kok tertahan karena malu ketahuan orang, cepat mencari tempat yang tenang, yang sepi. Pengalaman aku dulu ya pernah alami kayak gitu, takut nanti anak-anak lihat ikut sedih atau gimana. Itu aku masuk kamar mandi. Zaman dulu kan masih keran yang nggak pakai shower Iya, gitu. bener. Jadi Yang berisik banget itu ya. itu aku buka sekenceng-kencengnya, gerojok-gerojok itu aku mandi dengan mencebur-ceburkan gayung itu dengan keras, jebur-jebur sambil aku alirkan emosi-emosi itu. Jadi begitu sudah selesai, badanku bersih, jiwaku merasa ikut bersih, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Nah itu dengan berdoa itu seperti kontemplasi itu.
Itu dulu yang aku lakukan gitu. Jadi kita di hadapan anak-anak, suami itu tenang. Di hadapan orang lain kayak biasa aja, happy aja gitu. Sampai suatu ketika Allah amanahkan masalah yang menurut saya amat berat gitu. Saya konsultasi dengan sahabat saya psikolog, dia nggak nyangka. Aku nggak nyangka benar kamu punya masalah seberat itu, tapi nggak kelihatan gitu. Itu aku langsung bersyukur. Karunia Allah benar gitu. Kita diberikan kelebihan, kekuatan, dan ketenangan. Walaupun kita di dalam itu udah bergemuruh seperti diinjak-injak, mungkin seperti ini dulu kalau aku disuruh nulis kayak teman-teman semua ini. Pengen kabur dari bumi ini rasanya gitu ya, saking beratnya gitu. Tapi ya itu tadi ya, kita mampu menjalani semua ini dan sampai sekarang masih aman itu kita banyak bersyukur. Gemuruh di jiwa ini untuk diri saya, bukan untuk siapa-siapa. Ini ujian saya. Asalnya bisa dari orang lain di sekitar saya, tetapi Allah amanahkan untuk saya kok. Nggak ada yang salah, nggak salah alamat. Tinggal bagaimana kita itu membersamai diri kita. Kita bisa self-bonding untuk menemukan diri kita dulu dalam keadaan apa nih saya. Dan saya harus bagaimana nih gitu. Nah itu udah tips banget. Saya melihat banyak sekali goresan teman-teman di sini ini ya, banyak bawangnya ya Kak J, ya Allah gitu. Ya Allah, Masya Jadi, Allah. jadi aku jadi ini mempunyai salah satu solusi, nanti itu solusinya ada di dalam kelas 30 hari KJ itu akan kita tuangkan di dalam, saya punya satu teknik gitu ya, dinamika kepribadian saya, itu nanti akan terlihat di situ dari benang-benang merah apa yang teman-teman rasakan semua ini. Nah itu Kak J, udah terus tergambar ini di kepala. Ini nanti solusinya apa, bagaimana membersamai diri teman-teman ketika seperti ini, itu kita sudah punya lah ya ininya ya, beberapa toolsnya supaya ketika ini muncul kita sudah tidak mencari-cari lagi kemana-mana. Kita tenang dengan diri kita. Karena masalah tidak mungkin tidak terjadi selama kita masih hidup. Bahkan semakin hari kan semakin berat. Karena Benar. kita mau ada di makomnya Allah yang mulia gitu loh. Masya Allah. Gitu Ya, Kak J. Silakan Kak J lanjut. jadi memang nanti Bunda tuh mau kasih workshop teman-teman, free workshop untuk teman-teman yang bergabung di self bonding with writing selama 7 hari. Itu topiknya tentang inner journey. Gimana inner journey itu proses kita menyelami diri kita sendiri. Yang percaya nggak percaya teman-teman bakal kelepek-kelepek sama diri sendiri gitu ya. Karena kita kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin kita nggak sayang sama diri kita karena kita belum kenal juga sama diri kita. Teman-teman bisa ikutan tuh self bonding with writing. Wah, itu kita 37 hari bareng ya. Kita mungkin 2 jam malam ini aja udah kelepek-kelepek pisan gitu ya. Apalagi kita tuh 37 hari bareng. Bunda Ji penasaran nih sama satu nih, karena relate banget sama J. Kalau habis nangis tuh pusing, Bun. Jadi karena udah tahu efeknya bakal pusing, yang nanti bakalan pusingnya tuh jangkanya agak panjang gitu, bisa seharian gitu pusing. Jadi udahlah nggak usah nangis lah gitu. Itu gimana sih, Bun? Emang Apalagi ada sembut beberapa gitu kan. Sembut banget, Bun. Besok kan mau ada meeting gitu kan. Nggak mungkin cuma sembut. Udahlah ditahan dulu aja, nggak usah nangis-nangis dulu deh gitu kan, Bun. Iya. Kadang-kadang ada efek terhadap fisik kita ya. Kalau itu berefek berat, biasanya memang agak berat masalah yang kita sedang alami, sehingga untuk mengeluarkannya kita butuh tenaga, jiwa, dan seluruh batin kita itu kan keluarkan semuanya. Jadi begitu selesai, biasanya istirahat dulu, tidur, lelap gitu sambil self-talk yang positif-positif. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Allah membersamaiku dengan semua ini. Aku sehat, aku bahagia. Aku tidur sejenak, bangun tidur happy, lebih segar, lebih tenang jiwaku. Nah, itu nanti walaupun aku cuma 5 menit, 10 menit terlelap, itu sudah beda banget rasanya. Ada orang yang seperti itu, mungkin Kak Ji seperti itu. Tapi ada yang saya alami, saya rasakan sendiri. Ketika itu nggak terlalu berat, itu nggak ada efek.
efeknya langsung bahagia gitu. Ya mungkin itu ya salah satu hubungannya. Saya kurang mendalami juga kenapa kadang-kadang kok kalau masalah berat begitu dikeluarkan kepala pusing, badan lemes gitu kan ya. Itu berarti betapa himpitan berat itu menimpa di diri kita sehingga kita butuh energi yang luar biasa untuk mengeluarkannya. Bayangkan kalau kita ada sekarung beras yang menghimpit kita, kita berjuang untuk timpaan itu kita geser sedikit aja kita sudah kelelahan. Tapi ketika kita lelah mampu menggeser, kita menjadi lebih ringan untuk terbang, Benar-benar. untuk dan untuk Benar-benar. lebih siap lagi untuk menerima kadang nanti Allah menimpakan kita sesuatu yang berat lagi, kita sudah mempunyai kekuatan, mempunyai imunitas yang lebih tinggi. Gitu ya. Benar-benar. Makanya orang kena COVID jadi lebih imun pada saat kena, ya berat gitu. Sama aja itu fisik, tapi ini di sisi kita jiwa. Jiwa itu tidak banyak yang melihat dan memperhatikan untuk bersama-sama kita ringankan. Siapa kalau nggak diri kita dulu? Benar. Itu Kaji. Benar banget, Mas. Itu juga bisa juga efeknya dari psikosomatis ya, Bunda ya. Itu juga pernah share di YouTube, teman-teman bisa lihat bahwa betapa fisik kita ini sangat terhubung dengan perasaan kita. Jadi tubuh itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa kita bohongi. Kamu mungkin bisa bohongin dirimu, kamu bisa bohongin pasangan, anak, tapi tubuh nggak bisa, teman-teman. Saat kita menyimpan sesuatu, kayak mungkin jantung jadi berdebar lebih kencang, asam lambung jadi naik, itu semuanya koneknya dengan hati, dengan perasaan kita. Iya, Ya. benar reaksi tubuh. Reaksi tubuh. Ya, karena apa? Otak kita sebetulnya tidak didesain untuk menerima beban yang berkepanjangan, teman-teman. Makanya akan dilarikan ke bagian tubuh yang lemah. Nah, itu yang disebut psikosomatis selama ini. Jadi kalau ada sakit tapi sebetulnya dicek-cek nggak apa-apa, cek dulu keadaan jiwa kita. Sudah seberapa berat sebetulnya penyakit ada yang tersimpan di situ gitu. Iya, iya. Benar Iya. banget itu, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngebohongin tubuh kita, teman-teman. Oke, teman-teman. Thank you banget teman-teman yang udah mau mengakui dan menerima perasaan teman-teman malam ini. Selanjutnya saya mau ngajak teman-teman untuk nulis lebih panjang lagi. Kalau tadi itu menulisnya capek, Kak, lesu, Kak, sepi, Kak, gitu ya, kecewa, Kak, pengen marah, semuanya, dan lain-lainnya. Jadi pengen ngajak teman-teman untuk lebih jujur, lebih bebas menuliskan apa yang teman-teman rasain. Boleh dimulai dari sekarang ya. Teman-teman bisa nulis secara bebas, hari ini perasaannya apa, kenapa merasakan itu, kamu tuh pengennya gimana gitu ya. Apapun gitu. Jadi lebih panjang. Kalau misalnya tadi mungkin hanya 1-2 kalimat, yuk kita coba mungkin bisa dapat 5-10 kalimat mungkin ya. Jadi kita makin banyak nih ngeluarin, biar nanti sesuatu hal yang baru bisa masuk gitu ya. Karena kalau nggak dikeluarin-keluarin, ada yang masuk tuh kental lagi. Padahal itu sesuatu hal yang baik. Padahal itu sebuah rasa yang baik, jadi nggak bisa masuk karena udah sesek di dalam dada. Boleh ya teman-teman ya, 5-10 kalimat boleh deh. Ya, di kolom chat ya, biar kita bisa sama-sama merangkul teman-teman semuanya.